Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Najatul Jana dengan NIM 5503230048. Dan saya Rina Nabil Putri dengan NIM 5503230009. Kali ini kami akan membahas topik yang menarik dan mungkin belum banyak yang tahu, yaitu pajak sarang burung walet. Nah, siapa yang tahu kalau sarang burung walet ini nggak cuma enak dijadikan sup aja loh, tapi juga punya nilai ekonomi yang tinggi, dan pastinya nggak lepas dari urusan pajak. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita simak videonya. Pendahuluan, burung walet merupakan komoditas unggulan dari sektor peternakan Indonesia, dengan ekspor mencapai 1.312,5 ton dan nilai 540,4 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Cina dan Taiwan menjadi pasar terbesar ekspor sarang burung walet Indonesia. Besarnya, nilai dari sarang burung walet ini menjadikannya sebagai salah satu komoditas yang dikenai pajak. Sarang burung walet banyak dihasilkan dari Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Edible bird nest atau biasa yang disebut sarang burung walet dibuat dari air liur burung walet itu sendiri, tanpa ada campuran dari bahan luar tubuhnya. Hingga saat ini, sarang burung walet dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan dan kecantikan. Sebelumnya kita masuk ke definisi dan dasar hukum pajak sarang burung walet. Definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu adapun pajak sarang burung walet menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 35 dipaparkan bahwa pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Lalu, pada Pasal 1 Ayat 35 Undang-Undang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Selanjutnya ada definisi dan dasar hukum pajak sarang burung walet. Pasal 1 ayat 35 dan 36 Undang-Undang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah. Adapun yang dimaksud dengan burung walet yaitu sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 ayat 35, dijelaskan bahwa pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 36 Undang-Undang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah, burung walet adalah satwa yang termasuk marga Colocalia fulgiophaga, Colocalia maxina, Colocalia esculenta, dan Colocalia rinci. Lalu ada pengenaan pajak sarang burung walet. Pengenaan pajak pada sarang burung walet berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana menjelaskan terkait upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Subjek pajak sarang burung walet. Secara umum, subjek pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dijelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak diantaranya adalah orang pribadi, badan, warisan yang belum dibagi, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah, disebutkan bahwa subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Dari penjelasan tersebut, yang menjadi subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau menjalankan usaha sarang burung walet. Selanjutnya ada objek pajak sarang burung walet. Objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Akan tetapi, tidak semua kegiatan, pengambilan, dan atau pengusahaan sarang burung walet ini dikenakan pajak loh.
Berdasarkan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah dijelaskan bahwa terdapat dua kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet yang dikecualikan dari objek pajak sarang burung walet, yaitu pertama, pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan kedua, kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau perda. Lalu selanjutnya ada dasar pengenaan dan tarif pajak sarang burung walet. Jika berbicara mengenai dasar pengenaan pajak sarang burung walet, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana yang tercantum pada pasal 78 Undang-Undang HKPD, pada ayat 1 dijelaskan bahwa dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Lalu, ayat 2 dijelaskan bahwa nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Lalu, pada pasal 80 Undang-Undang HKPD dijelaskan bahwa besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 1 dengan tarif pajak sarang burung walet sebagaimana yang dimaksud pada pasal 79 ayat 2. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, tarif pajak sarang burung walet yang telah ditetapkan adalah sebesar 10%. Jadi 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus. Di sini, Ibu Asmara merupakan salah satu pengusaha sarang burung walet di Kota Tangerang. Dengan hasil panen sarang burung walet pada Oktober 2022 adalah 50 kg dengan harga jual 10 juta per kilogramnya. Maka perhitungan pajak sarang burung walet yang terhutang bila tarif yang berlaku di Kota Tangerang adalah 10%, yaitu yang pertama kita mencari omset Ibu Asmara di Oktober 2022 dulu dengan cara 50 kg dikali 10 juta, hasilnya 500 juta. Lalu yang kedua, kita mencari besaran pokok pajak sarang burung walet yang terhutangnya, yaitu dengan cara 10% dikali 500 juta, hasilnya 50 juta. Jadi, pajak sarang burung walet yang harus disetor oleh Ibu Asmara kepada pemerintah Kota Tangerang sebesar 50 juta. Nah, selanjutnya kita akan ke penagihan pajak sarang burung walet. Ada 3 tata cara penagihan pajak sarang burung walet. Yang pertama, pajak sarang burung walet dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Lalu yang kedua, dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Lalu yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda. Nah, penagihan pajak ini dilakukan terhadap pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan juga putusan banding yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran. Nah, selanjutnya yaitu sanksi dan denda. Di Indonesia, pajak sarang burung walet dikenakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH. Sanksi dan denda atas pelanggaran dalam membayar pajak bisa beragam loh, tergantung pada berbagai faktor seperti besarannya, keterlambatan pembayaran, dan juga kesalahan pelaporan. Nah, pajak yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak terhutangnya pajak dan ditagih dengan STPD. Nah, tata cara perhitungan dan pelaporan pajak sarang burung walet yaitu pembayaran pajak sarang burung walet menggunakan metode self-assessment system, yang dimana dalam sistem ini wajib pajak akan berinisiatif dalam kegiatan menghitung dan memungut pajaknya sendiri. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Selain itu, sistem pembayaran pajak ini juga diatur dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP yang menyebutkan setiap wajib pajak membayar pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Sehingga persyaratannya untuk melakukan pembayaran pajak sarang burung walet diantaranya yang pertama, sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki nomor pokok wajib pajak daerah yaitu NPWPD.
Yang kedua, mengisi belangko surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD dan mengisi omset harian. Lalu yang ketiga, data SPTPD diinput dan diverifikasi ke dalam aplikasi Simpada. Lalu yang keempat, pembayaran pajak ke kas daerah melalui bendaharawan penerima BPPRD. Lalu yang terakhir, surat permohonan keberatan wajib pajak. Lalu, adapun sistem, mekanisme, dan prosedur pembayaran pajak, diantaranya yang pertama, menyerahkan langsung NPWPD ke WP. Lalu yang kedua, mengisi belangko surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD dan mengisi untuk diinput ke dalam aplikasi Simpada oleh petugas pelayanan pajak daerah. Lalu yang ketiga, penginputan serta verifikasi data SPTPD yang sudah diisi oleh wajib pajak ke dalam aplikasi Simpada oleh petugas pelayanan pajak daerah. Lalu yang keempat, wajib pajak membayar pajak ke bendahara penerima pajak dan kemudian disetor ke kas daerah. Lalu yang kelima, wajib pajak mengajukan keberatan terhadap hasil temuan pemeriksaan BPK. Lalu yang keenam, untuk penyelesaian ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 hari kerja dengan tidak dikenakan tarif biaya sama sekali. Nah, untuk masa terutang pajak sarang burung walet ini menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah bagian ketiga Pasal 50 ayat 1, 2, 3, dan 4, yaitu yang pertama, saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah. Lalu yang kedua, masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan untuk jangka waktu 1 bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang. Lalu yang ketiga, tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan jangka waktu yang lamanya 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak ini menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Lalu yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai masa pajak dan tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan wali kota. Kesimpulannya, pajak sarang burung walet sangat berkontribusi pada pendapatan daerah termasuk Kota Tangerang, karena sarang burung walet memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Sarang burung walet yang sangat kaya akan khasiatnya, terlebih sarang burung walet ini juga sangat sulit loh untuk diperoleh. Dengan mengenakan pajak pada industri ini, pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, menyokong pelestarian lingkungan, serta meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, pajak sarang burung walet ini juga dapat memotivasi para pelaku usaha untuk beroperasi secara legal dan memberikan kontribusi yang adil bagi kemajuan masyarakat dan negara secara keseluruhan.